Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Jadi, perlu diketahui ya teman-teman, bahwa untuk pendaftaran P3 ke guru tahap kedua ini, itu hanya dua kategori yang bisa melamar, yaitu yang pertama, non-ASN yang terdata di Dapodik 2 tahun, dan yang kedua itu lulusan PPG Prajabatan. Jadi untuk lulusan PPG ini adalah lulusan PPG Prajabatan yang terdaftar dalam pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek dan belum terdaftar di Dapodik ya teman-teman. Jadi untuk alumni PPG dalam jabatan itu tidak termasuk. Dan juga jika ada tenaga honorer yang sudah masuk dalam Dapodik, itu pastinya tidak bisa mendaftar melalui jalur PPG tersebut. Untuk teman-teman lulusan PPG yang sudah masuk Dapodik selama 2 tahun, itu bisa mendaftar melalui kategori non-ASN yang terdata Dapodik 2 tahun pada kategori pertama. Atau kalau mau mengikuti jalur PPG, berarti teman-teman harus menonaktifkan terlebih dahulu Dapodiknya teman-teman. Kemudian, setelah teman-teman mengetahui teman-teman itu masuk pada kategori yang mana, apakah yang pertama atau yang kedua, teman-teman juga perlu ketahui sedari awal sebelum mendaftar bahwa ada hal-hal penting yang harus kita ketahui dari awal. Ada persyaratan yang harus kita ketahui agar kita itu tidak menjadi TMS gitu pada saat seleksi administrasinya. Jangan sampai kita menganggap ini adalah hal-hal sepele, tetapi justru hal-hal kecil ini yang perlu diperhatikan dengan baik dan teliti, karena dapat beresiko menjadikan kita gagal pada seleksi administrasi dan dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Oke, jadi langsung saja yang pertama adalah penggunaan materai pada dokumen. Nah, di sini teman-teman untuk penggunaan materai di surat pernyataan atau surat lamaran itu teman-teman bisa memilih mau menggunakan materai manual atau e-materai. Jadi untuk penggunaan materai ini teman-teman, itu peserta tidak diperkenankan menggunakan materai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, materai bekas pakai, atau materai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya materainya itu berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet. Jadi jika teman-teman menggunakan materai manual, itu diperhatikan jangan menggunakan materai yang bekas pakai. Terus untuk satu materai itu tidak boleh digunakan untuk dua dokumen yang berbeda. Terus jika teman-teman yang menggunakan e-materai, itu gunakan e-materai yang sah dan dibeli dari Peruri. Jadi perhatikan tidak boleh materai hasil unduh atau edit gambar dari internet. Terus untuk penggunaan e-materai juga teman-teman perlu perhatikan pembubuhannya. Jadi untuk pembubuhan e-materai itu dilakukan pada akhir, jadi dokumennya teman-teman itu sudah dikompres, filenya sudah sesuai dengan ukuran, sudah terlihat jelas, sudah di-scan. Jika semuanya sudah, ukurannya sudah sesuai, sudah di-scan, baru teman-teman membubuhi materai. Jangan sampai teman-teman setelah membubuhkan materai, baru di-scan dokumennya atau dikompres lagi ukurannya. Itu nanti yang menyebabkan kita menjadi dokumen kita itu TMS teman-teman. Lalu, jika teman-teman itu mau memilih gunakan materai manual, berarti di semua dokumen itu pakai materai manual saja. Tidak bisa dalam satu dokumen itu ada dua materai yang berbeda, misalnya satunya manual, satunya e-materai, itu tidak boleh. Jadi, jika mau menggunakan manual, ya semuanya manual. Jika menggunakan e-materai, berarti semuanya e-materai dalam satu dokumen ya teman-teman. Misalnya dalam satu dokumen itu ada dibutuhkan dua materai, berarti harus dua materai itu sama. Manual ya manual, kalau e-materai ya dua-duanya e-materai gitu. Kemudian yang kedua, kelengkapan dokumen persyaratan. Nah ini perlu teman-teman perhatikan, dokumennya itu harus asli. Jadi KTP, ijazah, transkrip nilai, itu teman-teman silakan di-scan dokumen yang asli, KTP asli, ijazah asli, transkrip nilai yang asli. Bukan fotokopi teman-teman, itu tidak dianjurkan.
Kalau fotokopi itu berarti kita langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, format surat sesuai instansi yang dilamar. Ini yang perlu diperhatikan dengan baik teman-teman. Teman-teman mau melamar di instansi mana, silakan dibaca dengan baik, dengan teliti, dokumen apa yang perlu dipersiapkan sesuai dengan persyaratan dari instansi tersebut. Biasanya di instansi itu pasti ada lampiran contoh surat lamaran atau contoh surat pernyataan. Itu teman-teman silakan diikuti sesuai dengan apa yang dilampirkan tersebut. Jangan teman-teman mengambil dari instansi lain, apalagi dari Google. Dan lampiran yang sudah ada itu, teman-teman jangan pernah menambah atau mengurangi format dari yang sudah dikasih gitu. Baik dari tulisan atau poin-poin penting di dalamnya. Terus teman-teman juga perhatikan ketentuan penulisan suratnya, apakah diminta diketik atau ditulis tangan menggunakan tinta hitam, itu harus diikuti. Kemudian perhatikan tujuan suratnya itu ditujukan kepada siapa. Jika salah tujuan itu juga menjadi sebuah kesalahan yang bisa menyebabkan kita TMS. Kemudian tanggal pembuatan surat, teman-teman perhatikan untuk tanggal pembuatan surat ini silakan disesuaikan dengan jadwal pendaftarannya. Tanggal penutupannya kapan? Jadi misalnya jadwal pendaftarannya dari tanggal 1 sampai 10 ya teman-teman, jangan buat di tanggal 11 gitu. Minimal berada di antara jadwal pendaftaran seleksi tersebut gitu. Kemudian pengisian identitas. Jadi pastikan identitas yang kita isi itu sama dengan yang ada di KTP dan ijazah. Baik itu nama, tempat tanggal lahir, alamat, lalu tanda tangan harus sama dengan KTP teman-teman. Jadi untuk tanda tangannya itu kita samakan dengan yang ada di KTP ya teman-teman. Jangan di KTP lain, di surat lamaran lain. Itu berarti jadi sebuah kesalahan juga bagi kita sendiri gitu. Yang ketiga, kesalahan dalam melakukan scan dokumen. Untuk scan dokumen ini, saran saya sebaiknya kita melakukan scan melalui mesin scan langsung gitu di tempat fotokopi. Tidak disarankan untuk menggunakan HP, karena itu tadi nanti ada watermarknya, terus kurang jelas atau terbaca atau kabur hasil scan kita. Lalu jangan sampai terpotong atau tidak berwarna atau ukurannya tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Ini semua perlu diperhatikan teman-teman. Jadi untuk scan ini sendiri sebaiknya saran saya lebih baik kita men-scan langsung di tempat scannya gitu. Pakai mesin, jangan pakai HP teman-teman. Pastikan setelah scan itu kita melihat kembali dulu hasil scan kita itu bagaimana, apakah terbaca, bisa terbaca jelas, apakah terpotong tulisannya, apakah berwarna sesuai dengan yang asli, apakah ukurannya sudah sesuai atau belum. Kesalahan yang berikut adalah salah tempat upload. Jadi pada saat penguploadan berkas teman-teman diperhatikan dengan baik, jangan sampai kita mau upload ijazah tapi kita uploadnya di tempat untuk upload transkrip nilai. Nah itu kesalahan fatal, karena itu kesalahan dari kita sendiri gitu. Jadi usahakan setelah kita upload itu kita klik lihat kembali di sebelahnya, itu pasti ada klik lihatnya. Nah kita perhatikan baik-baik apakah ini benar untuk kolom ijazah atau tidak. Jadi itu sangat-sangat riskan, itu kesalahan dari kita. Jika kita salah mengupload maka itu kita tidak bisa melakukan sanggahan karena itu dari kesalahan kita sendiri. Kemudian yang berikut, pas foto tidak sesuai. Nah ini juga bisa menjadi suatu kesalahan jika pas fotonya itu tidak sesuai misalnya yang dipersyaratkan itu menggunakan jas, atau tidak ditulis menggunakan dasi tetapi kita menggunakan dasi. Diminta latar merah tetapi kita menggunakan latar biru. Kemudian rasio foto apakah diminta 3x4 atau 4x6. Ini juga perlu diperhatikan teman-teman. Jadi untuk pas foto ini sendiri juga saran saya sebaiknya kita langsung melakukan foto di tempat foto gitu, supaya kita langsung bisa menyesuaikan dengan rasio yang diminta gitu.
Kemudian yang keenam, kualifikasi pendidikan tidak sesuai. Nah, ini juga suatu kesalahan yang fatal ya teman-teman. Apabila pendidikan kita itu tidak sesuai dengan formasi yang kita lamar teman-teman. Jadi ini sangat penting untuk perlu diperhatikan. Apakah formasi yang dilamar itu sesuai dengan ijazah yang kita miliki atau yang punya sertifikasi pendidik itu apakah linear tidak dengan sertifikat yang saya miliki, dengan formasi yang akan saya lamar gitu. Hal ini juga perlu diperhatikan dengan teliti gitu teman-teman. Kemudian yang berikut, akreditasi tidak sesuai. Nah, ini untuk akreditasi ini, akreditasi yang kita upload itu akreditasi kampus dan juga program studi itu pada saat tahun lulus kita, teman-teman. Jadi, ini kita bisa ambil juga dari BAN-PT, itu kita bisa download di sana. Jadi, misalnya kita lulus di tahun 2017, itu kita lihatnya akredit pada tahun 2017 itu, baik program studi maupun kampus. Tidak bisa kita lihat di akreditasi 2024. Nah, itu akan menyebabkan kita salah gitu. Nanti kita dinyatakan tidak memenuhi syarat karena kita memasukkan akreditasi yang tidak sesuai dengan tahun lulus kita. Kemudian yang terakhir, ini melakukan pendaftaran menggunakan HP, teman-teman. Jadi ini sebaiknya disarankan kita melakukan pendaftaran seleksi itu melalui laptop, teman-teman. Karena ini tidak dianjurkan dan rawan terjadi kesalahan gitu. Terlebih pada saat swafoto di awal kita pembuatan akun, itu sebaiknya kita menggunakan laptop karena jika menggunakan HP itu nanti tidak sesuai ukurannya, teman-teman. Oke, jadi demikian 8 informasi yang bisa saya sampaikan, hal-hal yang bisa membuat kita salah dalam seleksi administrasi. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman semua dalam melaksanakan pendaftaran seleksinya. Terima kasih sudah menonton.